Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Fang Yuan. Benua Tengah, Lembah Kelabang. Pengejaran yang menakutkan terjadi di jurang sempit di jalan pegunungan. Cepat lari, cepat lari. Seorang miniman berbaring di atas kepala Hong Yi saat berteriak dengan cemas. Sakit, sakit, jangan menarik rambutku. Hong Yi berteriak kesakitan. Miniman itu tidak memperhatikan apa yang dia katakan, tanpa sadar mencengkeram rambut Hong Yi dan berbalik untuk melihat. Brengsek, sudah ada di sini, cepat pergi, jika kamu tidak cukup cepat, kita akan dimakan olehnya. Miniman itu memanggil dengan panik. Aku juga ingin bergerak lebih cepat. Hong Yi mengertakkan gigi, mengerahkan semua upayanya untuk menggunakan gerakannya Gu. Sayangnya, tingkat kultivasinya terlalu rendah, hanya di peringkat 2 tahap atas. Tentu saja, tingkat kultivasi ini sudah sangat langka di usia Hong Yi. Sejak konvensi jalur penyempurnaan, Hong Yi telah memperoleh beberapa peluang keberuntungan dan kecepatan kultivasinya jauh melampaui yang lain. Tetapi pada saat bahaya saat ini, tingkat kultivasi tahap atas peringkat 2 tidak berguna melawan kelabang tanduk emas peringkat 5 liar yang mengejar di belakangnya. Kelabang ini memiliki tubuh yang besar, seperti ular piton besar. Ia memiliki tanduk tajam di kepalanya, ketika bergerak di tanah, ratusan kakinya diinjak, tubuhnya terpelintir saat bergerak cepat. Kami sudah selesai. Itu sudah tepat di belakang Anda. Miniman itu pucat karena terkejut, itu dilanda teror. Aku akan mengambil risiko. Hong Yi juga bisa merasakan kelabang tanduk emas semakin dekat, rambut di atas tubuhnya berdiri tegak karena ketakutan, dia tidak punya pilihan selain menggunakan satu-satunya gerakan pembunuhnya. Gerakan pembunuh ini adalah gerakan pembunuh gerakan. Tapi Hong Yi baru mendapatkannya baru-baru ini, dia belum berlatih dengannya cukup lama. Ketika dia menggunakannya, tingkat keberhasilan dan tingkat kegagalan masing-masing 50%. Gerakan pembunuh membutuhkan setidaknya 2 cacing Gu untuk diaktifkan. Semakin banyak cacing Gu yang ada, semakin rumit langkah-langkah yang terlibat, dan semakin besar kesulitan dalam mengaktifkannya, tetapi kekuatan gerakan juga biasanya meningkat. Gerakan pembunuh gerakan baru Hong Yi dibentuk oleh hampir 10 Gu Fana. Itu tidak sebanding dengan Gu Immortal, tetapi bagi Gu Masters, ini adalah jumlah Gu yang relatif besar. Gerakan pembunuh tidak mudah untuk dipraktikkan. Ketika aktivasi gerakan pembunuh gagal, Gu Master atau cacing Gu mungkin menerima kerusakan. Jadi, biasanya, Hong Yi sangat berhati-hati setiap kali dia mempraktikkan gerakan pembunuh ini. Tetapi saat ini, hidupnya dalam bahaya kritis, dia tidak peduli lagi. Kecepatan aslinya tidak cukup baginya untuk melepaskan diri dari kelabang tanduk emas, dia pasti akan mati. Saat ini, hanya ada satu jalan yang tersisa, dia harus mengambil risiko. Aktifkan, aku harus berhasil. Hong Yi berteriak di benaknya. Tapi keinginan itu luar biasa, kenyataannya kejam. Mengaktifkan gerakan pembunuh membutuhkan konsentrasi yang intens, beberapa gerakan pembunuh membutuhkan lingkungan khusus dan tidak dapat diganggu. Fang Yuan dapat dengan mudah menggunakan jurus pembunuhnya karena dia memiliki banyak pengalaman dalam 500 tahun kehidupan sebelumnya, tetapi Hong Yi adalah seorang pemula. Saat ini, dia dalam bahaya, dia harus memperhatikan jalan di depannya karena gunung itu penuh dengan bebatuan dan jebakan, dia berlari dengan cepat, jika dia jatuh, hidupnya akan berakhir. Di sisi lain, Hong Yi dikejar oleh kelabang tanduk emas. Keributan hebat di belakangnya terngiang di telinganya, dia ditelan aura kematian, bagaimana mungkin Hong Yi tidak terpengaruh olehnya? Dalam situasi ini, mereka yang bisa tetap tenang dan benar-benar fokus adalah ahli berpengalaman yang telah mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dan telah mengabaikan ketakutan akan kematian. Hong Yi bisa mencapai tahap ini pada akhirnya, tetapi dia terlalu muda sekarang. Ini mengejar. Miniman di atas kepalanya berteriak ketakutan saat melihat kelabang tanduk emas, memperpendek celah di antara mereka dengan sikap galak. Kelabang itu berat dan memiliki tubuh besar, memiliki ratusan kaki dan mulut besar, air liur berceceran di mana-mana saat menggigit Hong Yi. Miniman itu berteriak tragis, ia menutup matanya ketakutan. Meskipun memiliki sayap, mereka sudah patah, tidak bisa terbang.
Itu telah berhasil mencuri bahan gu peringkat 500 embun bunga selama penjelajahan ke dalam gua ini. Tapi ada harga yang harus dibayar untuk ini, itu telah menarik permusuhan kelabang tanduk emas yang menjaga embun. Dengan demikian, Miniman itu hanya bisa melarikan diri dengan Hong Yi, mencoba melarikan diri menggunakan kecepatan superiornya. Namun, Miniman itu tidak merasakan sakit. Ia membuka matanya, menunjukkan ketidakpercayaan. Untuk beberapa alasan, Hong Yi telah melarikan diri dari gigitan kelabang tanduk emas. Tetapi pada saat berikutnya, kelabang tanduk emas mengejar mereka lagi. Miniman itu ketakutan, tetapi sekarang bisa melihat dengan jelas. Alasannya adalah, setiap kali kelabang tanduk emas mencoba menggigit Hong Yi, tanpa sadar ia akan mengangkat kepalanya terlebih dahulu. Tindakan ini akan menyebabkan kepalanya naik puluhan meter di atas tanah, setengah dari tubuhnya akan terangkat dari tanah juga, sebelum mendarat dengan keras. Ketika kelabang mengangkat kepalanya, banyak kakinya akan meninggalkan tanah, kecepatannya akan turun. Tapi saat ini, Hong Yi masih berlari tanpa menurunkan kecepatannya. Dengan demikian, Hong Yi bisa menghindari kelabang tanduk emas setiap kali menyerang. Orang bodoh ini, Miniman itu tertawa terbahak-bahak, merasakan kegembiraan yang luar biasa dalam melarikan diri dari bahaya fatal. Manusia adalah roh dari semua makhluk, cacing guliar memiliki kecerdasan terbatas, gerakan mereka ditentukan oleh naluri. Aku cukup baik untuk melarikan diri bersamamu, tapi kamu memanggilku bodoh. Hong Yi tidak senang. Aku tidak memarahimu, aku berbicara tentang kelabang tanduk emas ini, bodoh. Miniman itu berteriak. Hong Yi masih merawat ketidaksenangan, kamu bodoh, aku bilang kelabang sedang tidur, kamu seharusnya tidak takut dan seharusnya mencuri embun 100 bunga dan melarikan diri, tetapi kamu harus berteriak tanpa alasan. Pipi Miniman itu membengkak, rasa bersalah melintas di matanya saat menunjukkan ekspresi malu. Ia ingin menegurnya, tetapi pada saat berikutnya, matanya terbuka lebar karena terkejut. Ternyata, kelabang tanduk emas di belakang melihat bahwa ia tidak bisa menggigit Hong Yi, ia mengubah metode serangannya, menggunakan tanduk emasnya. Tentu saja, itu tidak menjadi lebih pintar. Alasannya adalah, selama umurnya yang panjang, kelabang tanduk emas telah menemukan beberapa mangsa besar yang tidak bisa ditelan. Dalam situasi itu, kelabang tanduk emas akan menggunakan tanduknya untuk mengiris mangsanya menjadi beberapa bagian. Membuka mulutnya untuk menggigit adalah naluri kelabang tanduk emas, menggunakan tanduk emas juga merupakan naluri. Kelabang tanduk emas menerkam dengan keras, menundukkan kepalanya dan menusuk tanduknya ke depan, segera mendekati pantat Hong Yi. Ini tidak dapat dihindari karena ukurannya. Bodoh, lari. Miniman melihat situasi berbahaya ini dan bergidik ketakutan, bahkan tidak bisa mencengkeram rambutnya dengan kuat. Kamu masih memanggilku bodoh, oh. Hong Yi berteriak, tetapi tiba-tiba, nadanya menjadi lebih tinggi, seperti ayam jantan yang dicengkeram lehernya. Ada keterkejutan, ketidaksiapan, dan rasa sakit yang hebat dalam suaranya. Tanduk emas sudah menusuk bokong Hong Yi. Miniman itu penuh dengan keputusasaan, mengira ini dia. Tetapi pada saat ini, kecepatan Hong Yi tiba-tiba meningkat sangat besar. Dia melesat seperti bola meriam. Alasannya adalah, ketika dia berteriak, rasa sakit yang hebat memberinya inspirasi dan dia berhasil menggunakan gerakan pembunuh dalam sekejap. Hong Yi melarikan diri sebagai hasilnya. Berdarah, kamu berdarah. Miniman itu berteriak keras kepada Hong Yi. Ternyata kelabang tanduk emas telah menusuk bokong Hong Yi, tetapi karena Hong Yi meledak dalam sekejap, kedua belah pihak telah dipisahkan oleh jarak lagi. Seolah-olah belati ditarik keluar dari bokong Hong Yi, lukanya tidak terhenti dan mulai berdarah. Bokongku sakit. Ah, sangat menyakitkan. Pada saat ini, pikiran Hong Yi dipenuhi dengan pemikiran yang intens. Dia tanpa sadar meraih pantatnya, memberikan tekanan pada lukanya. Namun, tentu saja karena dia merasakan sakit karena cederanya, pikirannya terganggu lagi. Gerakan pembunuh yang telah dia aktifkan sebelumnya berantakan, dan kecepatannya turun lagi. Tapi kelabang tanduk emas masih mengejarnya. Tanduk emas menusuk pipi pantatnya yang lain. Ah! Hong Yi berteriak lagi. Tapi hal yang sama terjadi lagi. Serangan yang kuat, rasa sakit yang tiba-tiba, fokus Hong Yi mencapai puncak lain, dia menggunakan gerakan pembunuh lagi. Dia berlari lagi. Kamu berdarah, kamu berdarah. Miniman itu berteriak.
Tidak ada pilihan, kedua luka itu sangat dalam, karena gerakan intens Hong Yi, tidak heran darah dimuntahkan. Hong Yi meraih pantatnya saat kelabang tanduk emas mengejar tanpa henti, dia berada dalam situasi tak berdaya. Oh tidak, esensi purba saya habis. Tiba-tiba, ekspresi Hong Yi memucat. Gu Masters memiliki sedikit esensi purba sejak awal, itu mudah digunakan. Mengaktifkan gerakan pembunuh berarti menggunakan banyak cacing gu, pengeluarannya besar. Setelah berlari begitu lama, Hong Yi mencapai batasnya. Kematian semakin dekat, Hong Yi dipaksa ke dalam situasi putus asa, tidak ada cara untuk hidup. Apakah kita akan mati? Apakah kita akan mati? Tuan Kelabang, jangan makan aku. Aku sangat kecil, aku punya sedikit daging, makanlah dia, makan orang bodoh itu. Miniman itu bergumam tanpa akal sambil menjambak rambut Hong Yi. Pada saat ini, Hong Yi merasa kosong di dalam, dia tidak repot-repot menanggapi Miniman ini. Tapi tiba-tiba, cahaya pedang yang mengguncang dunia menyala. Dalam sekejap, dunia menjadi putih, semuanya menjadi sunyi. Perubahan mendadak tidak membuat Hong Yi berhenti berlari, dia terus berlari sebentar sebelum dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Melihat ke belakang, dia terkejut. Kelabang tanduk emas peringkat 5 Gu tidak lagi ada, telah menghilang sama sekali. Bersamaan dengan itu, setengah dari lembah kelabang telah lenyap. Apa yang ada di depannya adalah parit yang besar dan dalam. Sisi parit sangat halus, seperti cermin. Ini, apa yang terjadi? Hong Yi kehilangan kata-kata, dia tidak bisa mempercayainya. Hanya cahaya pedang itu. Miniman itu benar-benar tercengang. Benua tengah, pantai timur. Ombak menghantam, bergemuruh tanpa henti, energi es mengalir keluar di daerah sekitarnya. Anak-anak muda, kami di sini. Ini adalah pulau es yang dalam, tempat di mana sekte Flying Frost berada. Ini akan menjadi tempat Anda tinggal mulai sekarang, tempat di mana Anda mengubah takdir Anda. Master Gu terkemuka menunjuk ke pulau es dan dengan bangga memperkenalkan. Ini, anak-anak muda mengangkat kepala mereka, melihat ke depan. Beberapa memiliki mata yang bersinar, beberapa sangat bersemangat. Meskipun sekte Flying Frost tidak memiliki Gu Immortal dan bukan kekuatan super, di daerah sekitarnya yang luas, itu adalah penguasa tertinggi, satu-satunya kekuatan yang bisa menentangnya adalah sekte 5 kebajikan. Belum lama ini, ketika konvensi jalur penyempurnaan benua tengah diadakan, sekte Flying Frost adalah salah satu tempat untuk berpartisipasi. Karena itu, reputasi sekte Flying Frost telah menyebar luas. Kali ini, anak-anak di sini memiliki bakat tertinggi selama 10 tahun terakhir. Mereka adalah masa depan sekte, pelihara mereka dengan baik, mereka akan membuat kita lebih kuat. Guru Gu terkemuka melihat anak-anak ini dan merasa sangat bersemangat. Guru Gu terkemuka berkata dengan keras, anak-anak muda, adalah keberuntungan Anda untuk bisa menjadi murid sekte embun beku terbang. Sekarang, izinkan saya memberitahu Anda. Swoosh. Pada saat ini, cahaya pedang menyala, semua orang dibutakan sesaat, mereka semua menutup mata. Ketika mereka membuka mata, semua orang tercengang, mereka membuka mulut dan masih seperti patung dengan ekspresi berlebihan. Pulau es besar yang dalam telah hilang, sebagai gantinya, ada parit dalam yang muncul dalam penglihatan mereka. Bahkan air laut terbelah. Di permukaan laut, jalur sepanjang 5 hingga 6 li telah benar-benar dikosongkan dari air, tanda dao jalur pedang yang tersisa sangat sombong, menghalangi tanda dao jalur air dan mencegah air mengisi celah. Sekaligus, adegan aneh tapi mendominasi terbentuk. Pengadilan surgawi. Heaven Overseeing Tower Lord memegang tongkatnya saat dia berdiri di bawah menara pengawas surga dengan gemetar. Tangannya yang lain memegang takdir Gu, tangan tuanya yang keriput dengan lembut menggosok takdir Gu. Kali ini, takdir Gu berhasil diperbaiki sebagian besar, penguasa menara pengawas surga sangat bersemangat dan bahagia. Orang-orang yang telah memperbaikinya bersamanya, Bai Changsui, Lian Jiuseng, dan Bi Chen Tian telah meninggalkan pengadilan surgawi, pergi ke dunia fana. Gu Immortals di pengadilan surgawi sebagian besar menggunakan tidur sebagai metode perpanjangan umur mereka. Setelah bangun, mereka harus memanfaatkan waktu mereka dengan baik, pergi ke sekte mereka dan menyelesaikan beberapa masalah pribadi, atau untuk mengurus keturunan mereka yang terkait dengan darah di sekte tersebut. Pengadilan surgawi mengendalikan 10 sekte kuno besar di benua tengah,
Tetapi pada saat yang sama, Gu Immortal Pengadilan Surgawi juga dipilih dari 10 sekte kuno yang hebat. Dalam struktur sekte, pengadilan surgawi seperti sekte tingkat atas, dan 10 sekte kuno besar adalah sekte tingkat bawah. Tidak semua Gu Immortal memiliki kesempatan untuk bergabung dengan pengadilan surgawi. Selain memiliki pencapaian yang mendalam di jalur mereka, kekuatan pertempuran yang hebat dan mencapai tingkat kultivasi peringkat 8, ada juga kriteria penting tambahan untuk bergabung dengan pengadilan surgawi. Itu adalah nilai-nilai mereka. Pengadilan surgawi. Apa itu pengadilan surgawi? Yang Mulia Abadi Konstelasi Bintang telah menggambarkannya 3 juta tahun yang lalu, itu adalah mengikuti kehendak surga, dan menegakkan keadilan bagi surga. Setelah pemulihan ini, takdir Gu dapat menggunakan setengah dari kekuatannya. Dengan menggunakan menara pengawas surga, kita dapat menemukan lebih banyak orang yang lolos dari takdir. Melenyapkan orang-orang ini akan membantu memperbaiki takdir Gu, ini dapat memungkinkan lebih banyak orang ditemukan dan menghasilkan siklus yang bermanfaat. Selama ini berlangsung, menara pengawas surga akan mendapatkan kembali kejayaannya sebelumnya. Penguasa menara pengawas surga dipenuhi dengan antisipasi, dia akan melangkah ke menara pengawas surga lagi. Gemuruh. Cahaya pedang melesat seperti kilatan petir. Dalam waktu singkat, itu mengiris menara pengawas surga. Mulut Heaven Overseeing Tower Lord terbuka lebar, pupil matanya menyusut menjadi ukuran pin. Tubuhnya sangat kaku, dia melihat bahwa bagian atas menara pengawas surga perlahan miring dan menabrak lantai batu giok. Menara pengawas surga. Setelah tertegun sejenak, penguasa menara pengawas surga berteriak keras. Akhirnya berhenti. Peri Bai King melihat ke permukaan sungai yang tenang, wajahnya pucat karena ketakutan yang tersisa. Ketika lampu pedang mengamuk, dia paling dekat dengan sumbernya dan secara pribadi menyaksikan adegan bergetar surga ini. Saat ini, sungai surgawi jatuh dipenuhi dengan mayat. Sejumlah besar bagian tubuh yang dimutilasi dari binatang purba yang sunyi dan binatang terpencil yang terombang-ambing di sungai. Air sungai surgawi putih yang melonjak sekarang diwarnai merah darah. Meskipun sungai surgawi jatuh berasal dari surga, air sungai dipenuhi dengan vitalitas. Binatang buas yang tak terhitung jumlahnya hidup di daam dan berkembang biak, sejumlah besar tanaman air tumbuh di dalamnya dan ada juga arus tersembunyi yang tak terhitung jumlahnya, pusaran air, dan jebakan alami lainnya yang bahkan Gu Immortal bisa mati. Peri Bai King menunggu beberapa saat, tidak ada lagi lampu pedang yang muncul. Dia berlari ke sungai dan mengambil mayat binatang buas, dan cabang serta akar tanaman kuno yang sunyi dan tanaman sunyi yang tak terlupakan. Dia benar-benar mendapatkan banyak uang. Keberuntungannya begitu besar bahkan dia tidak bisa menahan kegembiraan. Tapi kebahagiaan itu tidak berlangsung lama, banyak binatang kuno yang sunyi mulai muncul, Peri Bai King bahkan samar-samar bisa melihat beberapa gambar samar binatang purba yang sunyi melalui air sungai. Keganasan binatang buas ini dirangsang oleh air berdarah. Daging dan tulang yang dipotong oleh cahaya pedang adalah makanan lezat yang sangat baik bagi binatang buas ini. Semakin banyak binatang buas yang tertarik oleh darah dan daging, yang mengarah ke pertempuran sengit. Mereka saling merobek saat mereka berjuang untuk mendapatkan makanan, menimbulkan ombak yang menakutkan. Peri Bai King tidak punya pilihan selain mundur. Lebih dari setengah jumlah mayat asli yang tersisa, dia memandangnya dengan sangat menyesal. Ini semua adalah bahan penyempurnaan Gu yang sangat baik. Lampu pedang ditembakkan begitu tiba-tiba, apa yang terjadi di sungai surgawi jatuh. Haruskah saya masuk untuk menjelajahi dan menemukan alasannya atau tidak? Peri Bai King tertahan oleh pemikiran Feng Jin Huang, jadi dia ragu-ragu. Namun, dia merasa bahwa petunjuk Bo King harus ada di dasar sungai-sungai surgawi yang jatuh. Peri Bai King mengertakkan gigi, berubah menjadi cahaya putih, menembak langsung ke sungai surgawi yang jatuh. Dari sumber sungai surgawi yang jatuh, lampu pedang yang tak tertandingi telah ditembakkan kemana-mana, jangkauannya mencakup seluruh benua tengah. Apakah itu lembah kelabang di wilayah tengah benua tengah, atau sekte Flying Frost di timur, atau bahkan pengadilan surgawi yang tinggi di atas, mereka semua dipengaruhi oleh lampu pedang. Seluruh benua tengah sedang dalam keributan. Pengadilan surgawi. Wajah Heaven Overseeing Tower Lord pucat, tangannya bergerak tanpa henti, dia segera mulai memulihkan menara pengawas surga ketika dia keluar dari keadaannya yang terkejut. Dia sudah mengirim pesan ke Bi Chen Tian,
Bai Changsui dan Lian Jiusheng, segera mengingat mereka. Saat ini, mereka sudah dalam perjalanan. Kerusakan yang diciptakan oleh cahaya pedang sangat merepotkan, tanda dao jalur pedangnya tampaknya mengandung sifat korosif. Bagian yang tersisa dari menara pengawas surga mungkin berdiri tegak, tetapi itu tidak akan bertahan lama. Jika tanda dao jalur pedang dibiarkan terus berkarat, itu pasti akan menyebabkan kerusakan yang lebih dahsyat. Kami berhasil dalam upaya terakhir kami untuk memulihkan takdir Immortal Gu, tetapi ketika aku baru saja akan menggunakannya, menara pengawas surga terbelah. Apakah ini kebetulan? Atau, Heaven Overseeing Tower Lord memiliki firasat buruk? Setelah beberapa saat, Bi Chen Tian adalah orang pertama yang kembali, kemudian Bai Changsui dan akhirnya Lian Jiusheng tiba. Lian Jiusheng telah berhenti di tengah jalan, tetapi dengan demikian dapat membawa informasi konkret, saya telah menyelidikinya, cahaya pedang berasal dari sumber sungai surgawi jatuh. Saat ini, seluruh benua tengah sedang keributan. Sumber sungai surgawi yang jatuh, bukankah disitulah Bo King meninggal? Bai Changsui berseru kaget. Berbicara tentang Bo King, 4 makhluk abadi pengadilan surgawi memiliki perasaan yang rumit padanya. Saat itu, bukan karena mereka tidak mencoba merekrut Bo King, tetapi sayangnya, cita-cita Bo King tidak sesuai dengan cita-cita mereka, dan dia tidak bergabung dengan pengadilan surgawi. Bo King, tatapan Heaven Overseeing Tower Lord gelap, selidiki, kita harus menyelidiki ini dengan jelas. Peri Changsui, Anda mengkhususkan diri dalam jalur air, saya harus merepotkan Anda untuk melakukan perjalanan. Kami bertiga akan tinggal di sini untuk memulihkan menara pengawas surga. Untuk beberapa alasan, saya memiliki firasat yang sangat buruk tentang ini. Ekspresi 3 makhluk abadi lainnya berubah menjadi serius. Bi Chen Tian berbicara, Tuan Menara Pengawas Surga, Anda bertanggung jawab atas Menara Pengawas Surga dan takdir Gu, jika Anda gelisah, kami tidak dapat mengabaikannya, kami harus bergerak cepat. Benua Tengah, Sekte Abadi Pertempuran. Sumber sungai surgawi yang jatuh tiba-tiba berubah, saya menduga warisan jalur pedang Bo King telah muncul. Jin Lai Yang, Anda akan pergi untuk menyelidiki kebenaran. Kamu bisa membawa 2 Gu Immortal peringkat 6, pilih siapapun yang kamu inginkan. Kehendak tetua tertinggi pertama Sekte Abadi Tempur melayang di udara. Gu Immortal Jin Lai yang sedang duduk dalam api. Dia tinggi dan bertubuh tegap, dengan rambut emas dan mata berapi-api, dan aura peringkat 7 yang kuat. Mendengar apa yang dikatakan, dia malah mendengus, tidak memberikan wajah apapun kepada tetua tertinggi pertama, kamu harus pergi mencari si Lei untuk masalah ini, dia adalah Raja Kera Abadi, dengan Feng Jiuge tidak lagi hidup, dia sekarang yang terkuat di antara peringkat 7 Gu Immortal di benua tengah. Kehendak tetua tertinggi pertama tersenyum, Jin Lai Yang, si Lei mungkin kuat, tetapi dia bukan satu-satunya orang di Sekte Abadi Pertempuran. Dia telah memberikan kontribusi lebih dari cukup dalam eksplorasi surga Gua Starry Sky, mungkinkah kamu ingin dia memberikan lebih banyak kontribusi? Sebuah ide datang ke Jin Lai Yang dan dia tiba-tiba menjadi yakin. Dia melompat keluar dari api, dan menangkupkan tinjunya, Tetua tertinggi pertama benar. Saya berpikir untuk menumbuhkan 17 atau 18 tanda dao jalur api lagi, tetapi karena itu masalahnya, saya akan segera pindah. Kehendak tetua tertinggi pertama mengangguk, menginstruksikan, pergi dan cepat kembali. Rumah awan angin. Kakak senior pertama, kamu keluar dari pengasingan. Gu Immortal Hong Chiming segera menyapa orang di depannya dengan sangat gembira. Orang ini mengenakan jubah putih dan mengenakan ikat pinggang batu giok. Dia tinggi dan kurus, keanggunan dan harmoni tampaknya diekspresikan dalam dirinya. Dia tersenyum dan mengangguk, saya keluar karena perubahan di sungai surgawi. Jatuh. Adik laki-laki, Anda berpartisipasi dalam pertempuran 100 hari dan secara pribadi menyaksikan pedang hati tinju 5 jari. Saya telah diminta untuk menyelidiki kebenaran sungai surgawi yang jatuh, tolong bantu saya. Hong Chiming menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan tulus, kakak senior pertama, kamu memperlakukanku seperti orang luar. Saat itu, jika bukan karena bantuanmu, aku tidak akan ada hari ini. Aku akan menawarkan upaya penuhku. Rumah afinitas roh, ruang diskusi. Haruskah kita mengirim seseorang untuk menyelidiki perubahan aneh di sumber sungai surgawi jatuh? Tetua tertinggi pertama tidak hadir,
jadi ruang diskusi dikelola oleh tetua tertinggi kedua. Tetua tertinggi kedua, kamu mungkin tidak menyadarinya, tetapi peri King telah pergi untuk menjelajahi sumber sungai surgawi jatuh beberapa hari yang lalu. Kehendak Li Junying berbicara. Aduh, apakah dia menemukan beberapa petunjuk? Gu Immortal tak terelakkan mengingat hal-hal yang dibahas. Tetua tertinggi kedua mengerutkan kening, peri King hanya memiliki kultivasi peringkat 6 puncak, itu tidak cukup untuk mengatasi situasi ini. Tetapi sekte terbatas pada personel yang tersedia saat ini, siapa yang harus saya kirim untuk memperkuat King saat ini? Kehendak Su Hao tertawa, melapor ke tetua tertinggi kedua, peri King sebenarnya telah naik ke peringkat 7, hanya saja dia menyembunyikannya dan tidak melaporkannya. Aduh, apakah itu masalahnya? Saya ingat masih ada beberapa waktu sebelum kesengsaraan untuk kemajuannya ke peringkat 7. Su Hao dengan tenang menjawab, masalah ini telah dikonfirmasi. Sebelum Feng Jiuge berangkat ke dataran utara, dia meminjam jalur waktu Immortal Gu untuk diam-diam membantu peri King memajukan kultivasinya. Jadi seperti itu. Tetua tertinggi kedua bergumam sebelum berkata, peri King naik ke peringkat 7 adalah berkah bagi rumah afinitas roh kita. Ketika dia kembali, dia akan diberi imbalan besar. Juga, buka penyimpanan dan biarkan dia memilih Gu abadi peringkat 7. Adapun masalah sungai surgawi jatuh ini, tidak perlu mengirim bala bantuan lagi, cukup pesan padanya tentang niat sekte. Ya, kami akan mengikuti perintah tetua tertinggi kedua. Gunung Tianti. Cahaya pedang ini, King, yang mulia abadi semu yang membelah 5 wilayah dengan pedangnya, beruntung bagi orang-orang di dunia bahwa cinta mengubahnya, mungkin ini adalah penampilan warisan sejati jalur pedangnya. Jalur pedang Gu Immortal Jian Yisheng menatap cakrawala dengan kegembiraan dan kerinduan. Perubahan yang begitu besar, sungai surgawi jatuh pasti akan menjadi titik kumpul bagi Gu Immortals, mungkin akan ada kesempatan untuk memancing keuntungan dalam keributan ini. 10 sekte kuno besar benua tengah kuat dan bisa memakan dagingnya, tapi aku harus bisa minum sup, kan? Saat dia memikirkan hal ini, Jian Yisheng mengeraskan pikirannya dan terbang keluar dari Gunung Tianti menuju barat laut. Apakah itu jalan lurus yang dipimpin oleh 10 sekte kuno besar benua tengah, atau jalan iblis atau pembudidaya tunggal seperti Jian Yisheng? Mereka semua mulai bergerak. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya menembus ruang angkasa dan berkumpul di sumber sungai surgawi yang jatuh. King, yang mulia abadi semu, di puncak di bawah yang mulia, reputasi yang telah diselimuti debu ini muncul kembali sekali lagi. Lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya yang mendatangkan malapetaka di seluruh benua tengah mengingatkan dunia akan kekuatan King. Sebuah rumor, siapa tahu dari mana, mulai menyebar dan terus membesar, mempengaruhi kondisi mental semua orang. Lampu pedang adalah pengaturan yang ditinggalkan oleh King sebelum dia binasa. Dia mengingatkan dunia bahwa warisan sejati jalan. Pedangnya telah muncul, dan meskipun dia binasa, dia tidak ingin warisan sejatinya diperoleh oleh orang yang salah. Dia menggunakan kesempatan ini untuk memilih pewaris yang paling cocok. Setelah itu, kejutan yang diciptakan dari kekuatan cahaya pedang, secara bertahap berubah menjadi keserakahan dan keinginan. Dunia Gu Immortal benua tengah sedang gempar. Gu Immortals yang tak terhitung jumlahnya, bahkan monster tua yang tersembunyi, mulai bergerak menuju sungai surgawi yang jatuh. Keributan terjadi di benua tengah, perselisihan besar yang mencakup seluruh benua tengah akan terjadi di sungai surgawi yang jatuh. Tapi di perbatasan selatan, itu tenang dan tenang. Pepohonan bergoyang di perbukitan hijau subur. Di puncak gunung, di paviliun batu. Orang tua Yanxi sedang duduk di dalam paviliun, bermain catur. Sebuah batu raksasa ada di depannya, di permukaan batu yang halus ada tanda dao jalur bintang yang membentuk potongan horizontal, potongan vertikal atau potongan diagonal, membentuk diagram yang mempesona. Di bawah Pak Tua Yanxi sebenarnya adalah papan catur astrolabe terkenal dari sejarah. Sesosok turun dari langit, dan paviliun batu langsung dipenuhi dengan udara dingin. Mengapa kamu meneleponku? Bai Ningbing dengan dingin menatap punggung Pak Tua Yanxi. Orang tua Yanxi perlahan berbalik dan menghadap Bai Ningbing. Bai Ningbing terus berbicara dengan nada sedingin es, meskipun kamu membantuku menjadi Gu Immortal, aku bukan bawahanmu yang sesuai keinginanmu. Pak Tua Yanxi tersenyum, berbicara dengan lembut, tahukah kamu bahwa Fang Yuan akan kembali? Fang Yuan.
Tatapan Bai Ningbing berubah menjadi cerah, dia kemudian menyipitkan mata, menyembunyikan cahaya tajam di matanya. Dengan mendengus dingin, dia berkata, jelaskan dengan jelas. Melihat Patua Yanxi, Bai Ningbing sangat waspada. Sejak dia maju ke Gu Immortal, sementara dalam proses dengan mudah menyingkirkan tubuh wanitanya yang telah mengganggunya untuk waktu yang lama, dia benar-benar menyadari betapa tak terduganya Patua Yanxi. Sifat Bai Ningbing adalah acuh tak acuh. Tapi sikapnya yang tegas terhadap Patua Yanxi hanyalah semacam probe. Bahkan keinginannya yang kuat untuk ingin melawan Fang Yuan dan membalas dendam yang kejam juga merupakan penyamaran untuk dirinya sendiri serta penyelidikan terhadap Patua Yanxi. Meskipun hanya beberapa tahun telah berlalu, Bai Ningbing tidak lagi terlalu memperhatikan Fang Yuan. Berada di level Gu Immortal telah memperluas wawasannya, dia melihat lebih banyak hal dan mengalami lebih banyak keajaiban. Yang dia pikirkan adalah Patua Yanxi di depannya, bukan karena dia tidak diam-diam menyelidiki, tetapi sekte bayangan masih sangat tersembunyi, tidak mengungkapkan jejak. Dia tidak tahu mengapa Patua Yanxi membantunya, tetapi pada saat yang sama, dia juga tidak puas dikendalikan seperti ini. Dia berpikir untuk menjauh dari semua ini. Tapi sekte bayangan telah menghabiskan begitu banyak usaha padanya, mereka pasti tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah. Selain itu, Bai Ningbing lebih peduli dengan kegembiraan dan kecemerlangan daripada hidupnya sendiri. Ketika musuh lebih kuat, prosesnya berbahaya, perlawanan menjadi lebih sulit, itu malah membuatnya merasa seperti dia tidak hidup dengan, menganggapnya sebagai kesenangan hidup. Bersaing melawan surga, bersaing dengan bumi, bersaing dengan manusia, sukacita itu tidak ada habisnya. Ada satu hal yang belum pernah dilakukan Bai Ningbing dalam hidupnya, yaitu, mundur dalam menghadapi bahaya. Menghadapi pertanyaan Bai Ningbing, Patua Yanxi dengan santai mengeluarkan Gu abadi dan berkata, kamu hanya perlu melakukan apa yang aku katakan dan aku dapat menjamin Fang Yuan akan kembali ke perbatasan selatan. Mata Bai Ningbing bersinar dengan dingin, kamu sepertinya tahu keberadaan Fang Yuan dengan jelas. Tetapi di masa lalu, ketika saya maju ke Gu Immortal, dan saya mengajukan pertanyaan yang sama kepada Anda mengatakan Anda tidak tahu. Orang tua Yanxi terkekeh. Dia tidak menanggapi pertanyaan Bai Ningbing, malah melanjutkan, di selatan puncak Namei, timur Liqiu, tidak jauh dari Gua Naga Batu, ada puncak gunung tanpa nama. Gunung itu tinggi dan ada sungai panjang yang melewatinya, pepohonan di gunung itu hijau dan subur, itu adalah gunung tunggal tanpa puncak cabang lain. Pergi ke puncak gunung itu dan aktifkan Gu ini. Setelah Anda berhasil, pergilah dengan cepat. Gunung ini akan menjadi zona terlarang bagi yang abadi, setiap Gu Immortal yang memasuki area ini akan bertemu dengan niat membunuh yang fatal. Bai Ningbing tidak menerima Gu abadi ini, matanya masih menatap Patua Yanxi saat dia dengan dingin berkata, kamu masih belum menjawab pertanyaanku. Saya tidak perlu menjawab pertanyaan Anda. Anda hanya perlu tahu bahwa ketika ini selesai, Fang Yuan akan kembali. Saat itu, Anda menandatangani perjanjian dengan sekte bayangan, bukankah kesepakatan bahwa hanya setelah Fang Yuan mati, Anda dapat bebas dari perjanjian dan mendapatkan kembali kebebasan Anda? Patua Yanxi tersenyum tipis. Bai Ningbing terdiam beberapa saat, sebelum mengambil Gu abadi. Dia kemudian mendengus dingin, dan terbang menjauh, menghilang ke cakrawala. Dia bergegas saat bepergian, 2 hari kemudian, dia menemukan gunung yang dibicarakan Patua Yanxi. Gunung ini biasa saja dan tidak ada yang aneh, mengapa dia memilih tempat ini? Bai Ningbing bingung. Sebenarnya, dia memiliki banyak tebakan, bahkan memikirkan kemungkinan bahwa Patua Yanxi mencoba menyakitinya. Tapi, dia telah menghabiskan harga yang sangat besar untuk membesarkanku menjadi Gu Immortal, mengapa dia membunuhku sekarang? Kemungkinan ini sangat rendah. Bai Ningbing menggelengkan kepalanya, ada ketidakpastian lain yang dia miliki untuk waktu yang lama, mengapa Patua Yanxi membantuku menjadi Gu abadi? Di antara begitu banyak orang, mengapa dia memilih saya? Apakah hanya karena fisik jiwa es gelap utara saya? Sebelumnya, Bai Ningbing memiliki pemikiran seperti itu, tetapi sekarang dia semakin merasa kebenaran tidak sesederhana itu. Bai Ningbing mulai menyelidiki dengan hati-hati puncak gunung tanpa nama ini, tetapi dia tidak menemukan jejak formasi Gu. Dia dipenuhi dengan keraguan dan keraguan. Jika ini benar-benar jebakan,
maka dia akan dengan bodohnya mengirim dirinya ke kematian, bukankah dia akan mempermalukan dirinya sendiri? Bai Ningbing tiba-tiba berpikir, orang tua Yanxi tidak akan membuatku datang ke sini secara khusus dan mengaktifkan Immortal Gu tanpa alasan. Motifnya terselubung dalam misteri, tetapi tidak ada batasan waktu, sebaiknya aku menunda dan menyelidikinya. Jika masalahnya mendesak, Pak Tua Yanxi akan sangat cemas dan tentu saja akan mendesaknya. Pada saat itu, dengan Gu abadi, Bai Ningbing bisa mendapatkan inisiatif. Bai Ningbing menunggu waktunya dan tidak bergerak, benar saja, seseorang di pihak Sekte Bayangan menjadi cemas. Gu Immortal berjubah hitam muncul di dalam paviliun batu, dan berbicara dengan suara kasar, Yanxi, Bai Ningbing telah pergi selama hampir setengah bulan, tetapi belum ada kata atau tindakan darinya. Mungkinkah dia melarikan diri dengan Gu, atau mungkin mengalami masalah? Orang tua Yanxi merasa nyaman, melihat papan catur astrolabe. Papan catur astrolabe di depannya dipenuhi dengan tanda dao tetapi dibandingkan dengan sebelumnya, ketika Bai Ningbing muncul, garis yang banyak dan tidak teratur telah berkurang sedikit kurang dari setengahnya. Orang tua Yanxi mencubit jari-jarinya saat dia mencoba menyimpulkan gerakan catur, sambil berkata kepada Gu Immortal berjubah hitam, Bai Ningbing masih ada, hanya saja tidak bergerak. Dia sudah memiliki keraguan bahwa perjalanan ini berbahaya baginya, jadi wajar baginya untuk memiliki reaksi ini. Gu Immortal berjubah hitam tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara dengan mendesak ketika dia melihat sikap santai Pak Tua Yanxi, tapi kita tidak bisa lagi menunda masalah ini di benua tengah. Sekarang, bukan hanya Gu Immortals dari 10 sekte kuno besar benua tengah, tetapi bahkan banyak pembudidaya tunggal dan pembudidaya iblis telah masuk untuk menjelajahi dasar sungai-sungai surgawi jatuh. Wakil utusan biru dan yang lainnya hanya bisa bertahan paling lama 3 hari. Setelah 3 hari, pengadilan surgawi akan menyadari ini adalah pengaturan dan itu mungkin mengganggu rencana kita yang sebenarnya. Pak Tua Yanxi mengangguk, setuju, apa yang kamu katakan masuk akal. Faktanya, keadaan saat ini telah menyimpang dari rencana awal, kemajuannya benar-benar terlalu lambat. Bagaimana kalau kamu mengirim surat untuk mendesak Bai Ningbing agar bergerak cepat? Jika dia tidak tunduk, kita dapat mengambil level abadinya dan membuatnya jatuh kembali menjadi manusia. Dia menjadi Gu Immortal dengan bantuan kita, tetapi dia hanya abadi palsu, tidak perlu kita terus membiarkannya menjadi begitu sombong. Kita bisa mengambil tindakan terlebih dahulu dan menghilangkan kekuatan Gu Immortalnya, membuatnya menjadi manusia lagi, memulihkan tubuh wanitanya. Junior seperti itu dengan kepala tinggi di atas awan, jika kita tidak membuatnya tahu tempatnya, kita tidak akan bisa menggunakannya. Gu Immortal berjubah hitam menyarankan. Hehehe, menurutmu kenapa aku menggunakannya? Orang tua Yanxi terkekeh, dia dengan ringan menjentikkan lengan bajunya yang lebar, segera, tanda bintang dihapus dari papan catur astrolabe. Jika Fang Yuan melihat pemandangan ini, dia pasti akan sangat terkejut. Melakukan ini dengan begitu mudah, tingkat pencapaian jalan kebijaksanaan Pak Tua Yanxi jelas merupakan Grandmaster yang hebat. Gu Immortal berjubah hitam mengenakan tudung besar yang menutupi ekspresinya, tetapi nadanya dipenuhi dengan keraguan berat, Yanxi, bukankah kamu memilih Bai Ningbing karena kamu melihat 10 kekuatan pertempuran fisiknya yang ekstrim? Tidak, bukan itu masalahnya. Orang tua Yanxi tertawa, ini hanya yang membuatnya istimewa di permukaan. Karakteristik khususnya yang sebenarnya adalah dia juga seseorang yang lolos dari takdir. Apa? Dia juga salah satunya. Gu Immortal berjubah hitam terkejut. Pak Tua Yanxi menjelaskan lebih lanjut, rencana penting kami telah dirancang selama 100.000 tahun. Musuh sejati kita bukanlah pengadilan surgawi benua tengah, atau 4 wilayah lainnya, tetapi surga. Jadi saya menyerahkan langkah penting terakhir ini kepada Bai Ningbing. Dia adalah pelarian takdir, dari perspektif tertentu, dia bisa dikatakan lolos dari cengkeraman kehendak surga juga. Hanya orang seperti ini yang memenuhi syarat untuk menjadi pion kita. Jadi seperti itu, Gu Immortal berjubah hitam menyadari dan tidak ragu lagi. Orang tua Yanxi melanjutkan, Bai Ningbing adalah pelarian takdir, kehendak surga tidak dapat mengendalikannya sepenuhnya, menjadikannya senjata ampuh bagi kita. Pertama-tama kita akan membiarkannya mempelopori serangan, dan apa yang akan kita lakukan adalah membangun energi kita,
menggunakan seluruh kekuatan kita untuk mengatasi kemarahan kehendak surga. Setelah Bai Ningbing pergi, saya tidak menghubunginya dan membiarkannya bergerak bebas, tetapi Anda dapat yakin, dengan sifatnya, dia tidak akan menunggu lebih lama lagi. Karena itu masalahnya, maka aku akan terus tidur. Gu Immortal berjubah hitam menangkupkan tinjunya, dan pergi. Bai Ningbing menunggu 2 hari lagi di puncak gunung tanpa nama, sesekali melihat ke arah paviliun batu Patua Yanxi. Begitu banyak hari telah berlalu, tetapi Patua Yanxi belum mendesak saya. Sepertinya dia tidak terburu-buru tentang masalah ini. Itu masuk akal. Jika dia tergesa-gesa, dia akan menekankan batas waktu untuk menyelesaikan tugas ketika dia menyerahkannya kepada saya. Bai Ningbing tidak bisa menahan perasaan agak sedih. Penyelidikan barusan tidak diragukan lagi gagal. Dia melihat gunung di bawahnya, dan merenung, saya telah memeriksa gunung ini berkali-kali selama hari-hari terakhir ini, tetapi saya tidak dapat menemukan jejak formasi gu apapun. Mendesah. Jika ini benar-benar berbahaya bagi saya hanya bisa mengakui kekalahan, saya tidak dapat menemukan apa-apa, saya hanya bisa menyalahkan kemampuan saya yang tidak memadai. Bai Ningbing menghela nafas dan melayang di udara, melihat gunung biasa ini. Pergi. Dengan pergeseran pikirannya, esensi abadinya mulai dikonsumsi saat dia mengaktifkan gu abadi yang misterius. Gu abadi mengeluarkan cahaya tetapi masih tergeletak di telapak tangannya, tidak menunjukkan gerakan. Bai Ningbing sedikit terkejut, jadi gu abadi ini membutuhkan banyak esensi abadi. Dia terus mengirim manik-manik esensi abadi anggur hijau ke sana, pancaran gu abadi tumbuh semakin cerah, dan tubuh indah gu abadi mulai sedikit bergetar. Setelah beberapa saat, dahi Bai Ningbing meneteskan keringat, dan dia merasa khawatir, saya telah menggunakan ratusan manik-manik esensi abadi, mengapa masih belum aktif? Jadi kesulitan dalam tugas ini ada di sini. Tepat ketika dia menjadi sangat bingung, gu abadi di tangannya tiba-tiba berdengung, itu berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke langit. Cahaya terus tumbuh lebih besar, namun kecepatannya menjadi lebih lambat. Ketika mencapai puncaknya, ia menyerbu ke gunung tanpa nama. Boom! Itu menabrak puncak gunung, bentrokan menghasilkan cahaya yang sangat menyilaukan. Bai Ningbing dengan cepat menutupi matanya dan mundur. Dia tidak perlu lagi menggunakan esensi abadinya. Tetapi apakah gu abadi berhasil dalam aktivasinya, dia masih perlu memeriksa untuk memastikannya. Dengan demikian, dia terbang ke jarak 5 li, sebelum berhenti di udara. Dia kemudian melihat pemandangan yang luar biasa dan menakjubkan. Dalam pancaran yang intens, puncak gunung tanpa nama tidak mengalami kerusakan, gambar hantu mulai muncul di atas hutan di gunung. Ini adalah bagian dari sungai yang panjang, air sungai mengepul, naik dan turun, dipenuhi dengan keajaiban mistis dan alami yang sulit untuk digambarkan, ada kedalaman tak berujung yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata atau diungkapkan. Adegan ini, mungkinkah itu sungai waktu? Mata Bai Ningbing tiba-tiba membesar, dipenuhi dengan keterkejutan yang luar biasa. Setelah itu, dia melihat gambar hantu sungai waktu berangsur-angsur menghilang, menjadi semakin redup. Dua sosok berbentuk manusia sepertinya melompat keluar dari sungai, penampilan dan pakaian mereka berangsur-angsur menjadi lebih jelas. Kedua orang ini bertarung. Kedua belah pihak bertukar gerakan satu demi satu, intensitas pertempuran mengejutkan Bai Ningbing sampai ke intinya. Di antara mereka, salah satunya sangat besar dengan otot yang menonjol, dia seperti makhluk mitos yang mengamuk dengan momentum yang sangat ganas. Dia adalah gu abadi peringkat 8. Orang lainnya adalah peringkat 7. Tapi dia sepertinya menggunakan gerakan pembunuh untuk menyamar, seluruh tubuhnya tertutup lapisan kabut yang membuat orang lain tidak dapat membedakan wajah atau perawakannya. Satu-satunya hal yang bisa dilihat dengan jelas adalah teratai merah yang digambar di dahinya. Pertempuran antara keduanya mengguncang pemandangan dalam gambar, batu-batu besar hancur dan sungai meraung. Bahkan jika perubahan gambar hantu tidak mempengaruhi kenyataan, itu adalah pemandangan yang sangat mengharukan. Pertempuran berangsur-angsur memanas ke klimaks, Gu Immortal peringkat 8 yang kekar berada di atas angin, dia mengangkat kepalanya dan tertawa liar, saya memiliki kultivasi peringkat 8 dan juga memiliki fisik bela diri sejati kekuatan besar, hanya impian peringkat 7 untuk menantang saya.
Gu Immortal misterius dengan tanda teratai merah di dahinya terkekeh dan berkata dengan suara polos, Raja Surgawi duel bela diri, kekalahan Anda pasti. Ambil langkah ini. Tepat setelah dia selesai berbicara, Gu Immortal peringkat 7 melemparkan tangan kanannya dan platform tinggi terbang keluar. Saat berikutnya, penghinaan di wajah peringkat 8 Gu Immortal, Martial Duel Heavenly King, benar-benar hilang, digantikan oleh keterkejutan, ini adalah rumah Gu abadi. Rumah Gu abadi apa ini? Gu Immortal peringkat 7 dengan bangga tersenyum, izinkan saya mengajari Anda, ini adalah ciptaan asli saya, panggung duel chaotic yang anggun. Panggung duel kacau yang anggun. Bai Ningbing mengerutkan kening, sejauh yang dia tahu, dunia Gu abadi perbatasan selatan saat ini tidak memiliki rumah Gu abadi seperti itu. Kekuatan Graceful Chaotic Duel Stage sangat misterius. Tidak peduli serangan seperti apa yang dikirim Martial Duel Heavenly King, semuanya diserap dan disegel. Itu belum semuanya. Setelah serangan disegel, mereka masih bisa digunakan oleh peringkat 7 Gu Immortal untuk menyerang balik. Serangan Martial Duel Heavenly King sangat kuat, tetapi pada akhirnya, dia harus menanggung sebagian besar serangannya sendiri. Gambar-gambar berubah terus-menerus, dan situasi pertempuran terus memanas. Akhirnya, dengan bantuan tahap duel chaotic yang anggun, Gu Immortal peringkat 7 yang misterius menang melawan Martial Duel Heavenly King, mencapai prestasi luar biasa peringkat 7 mengalahkan peringkat 8. Namun, peringkat 7 Gu Immortal juga harus membayar harga yang mahal. Sebagai perlawanan terakhir, Martial Duel Heavenly King tidak ragu untuk berubah menjadi zombie abadi peringkat 8, hampir memiliki tubuh yang tak terbunuh. Gu Immortal peringkat 7 yang misterius tidak bisa mengambil nyawanya, dan hanya bisa melepaskan panggung duel chaotic yang anggun ini, menggunakannya untuk menekan Raja Surgawi duel-duel bela diri jauh di bawah bumi. Untuk menang melawan Raja Surgawi duel bela diri, Gu Immortal peringkat 7 yang tidak diketahui harus menyerahkan rumah Gu abadi. Setelah pertempuran selesai, dia menghela nafas sambil menatap ke bawah, ke rumah Gu abadinya yang ada di bawah bumi, sebelum terbang menjauh. Tidak ada lagi gambar Gu Immortals, tetapi gambar hantu itu masih terus berubah. Medan perang tempat Gu Immortals bertarung kembali tenang. Dengan cuaca yang baik, rumput dan pepohonan mulai tumbuh. Kemudian ada sambaran petir dan banjir. Meteor jatuh dan neraka mengamuk. Medan dataran berangsur-angsur mulai naik, tumbuh perlahan. Awalnya, itu adalah gundukan, kemudian terus meningkat hingga menjadi gunung. Kadang-kadang ada adegan manusia yang bergerak di gunung, gerakannya sangat cepat, apakah itu fenomena alam atau gerakan manusia dan binatang buas, mereka ditampilkan seperti video yang dipercepat. Gunung ini juga mulai berubah dengan cepat, kadang-kadang mengalami tanah longsor dan kadang-kadang berubah bentuk. Akhirnya, dalam gambar hantu, gunung ini berangsur-angsur berubah menjadi penampakan gunung tanpa nama. Ketika gambar hantu benar-benar menghilang, dunia mendapatkan kembali penampilan aslinya. Mata Bai Ningbing bersinar aneh, dia mengerti bahwa Immortal Gu Old Man Yanxi memberinya adalah investigasi jalur waktu Immortal Gu. Itu mengebor celah-celah waktu dan mengangkut pemandangan, masa lalu, di segmen tertentu dari sungai waktu menuju, masa kini. Adegan pertempuran besar antara dua Gu Immortal sekarang adalah gunung biasa dan tidak mencolok ini. Ini berarti ada rumah Gu abadi yang terkubur di sini. Bai Ningbing mengarahkan pandangannya ke bawah gunung, jantungnya berdebar kegirangan. Dia secara alami tahu nilai rumah Gu abadi. Hanya kekuatan dengan Gu Immortals yang bisa dianggap sebagai kekuatan super. Tetapi bahkan di antara kekuatan super ini, hanya yang kuat yang bisa memiliki satu atau lebih rumah Gu abadi. Jika saya bisa mendapatkan panggung duel kacau yang anggun ini, itu pasti akan sangat membantu saya dan saya dapat lebih mudah menangani sekte bayangan dan pergi. Tapi ini buruk, aura Immortal Gu telah bocor di mana-mana, gangguan ketika saya mengaktifkan Immortal Gu juga tidak kecil, itu pasti akan menarik Gu Immortal lainnya. Waktu tidak menunggu siapapun, aku harus cepat. Bai Ningbing baru saja berpikir untuk terbang ke bawah, menembus jauh ke dalam bumi dan mengambil rumah Gu abadi, ketika dia ragu-ragu. Dia memikirkan Pak Tua Yanxi. Jika dia turun, apakah itu akan mengacaukan rencana Pak Tua Yanxi? Mungkin Pak Tua Yanxi sudah menghitung reaksinya dan ingin dia pergi jauh ke dalam bumi, menjelajahi kedalaman bumi dan mengambil panggung duel chaotic yang anggun.
Jika seperti ini, dia pasti memiliki sesuatu di lengan bajunya. Belalang menguntit jangkrik, tidak menyadari Oriole di belakang. Jika saya bergerak secara membabi buta, semua upaya saya akan digunakan oleh orang lain. Tatapan Bai Ningbing dalam, dia memutuskan untuk terlebih dahulu menyelidiki lingkungan sekitarnya sebelum memutuskan untuk bergerak. Namun, yang tidak dia duga adalah ketika dia baru saja mendekati gunung tanpa nama dari jarak tertentu, dia merasakan kelemahan yang kuat, aura Gu Immortalnya mulai cepat melemah, dia bahkan tidak bisa mengerahkan pikirannya. Bai Ningbing mundur karena terkejut, dia mengingat kata-kata Pak Tua Yanxi. Pergi ke puncak gunung itu dan aktifkan Gu ini. Setelah Anda berhasil, pergilah dengan cepat. Gunung ini akan menjadi zona terlarang bagi yang abadi, setiap Gu Immortal yang memasuki area ini akan bertemu dengan niat membunuh yang fatal. Bai Ningbing berpikir sambil mengerutkan kening, mungkinkah ini zona terlarang bagi makhluk abadi? Jika ini benar-benar menjadi zona terlarang, lalu bagaimana dia bisa merebut panggung duel Chaotic Graceful? Pada saat ini, gambar hantu di puncak gunung berubah lagi, berubah menjadi adegan sebelumnya. Bai Ningbing dengan sabar mengamati, dan tidak bisa menahan pikiran, mungkinkah ada petunjuk untuk mengambil rumah Gu abadi yang tersembunyi dalam transformasi gambar hantu ini? Namun, setelah gambar hantu selesai menunjukkan adegan, itu menghilang lagi, Bai Ningbing tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Dia kemudian menemukan, gambar hantu akan muncul kembali sesekali. Setiap kali gambar hantu diputar, itu akan menampilkan konten yang sama tanpa perbedaan. Dia juga menemukan, zona terlarang meluas. Pada awalnya, dia masih bisa mendekat dalam jarak 3 li dari gunung tanpa nama. Sekarang, bagaimanapun, dia berjarak 10 li dari puncak gunung, tetapi masih merasa lelah dan lemah. Dia memiliki rasa peringatan jauh di lubuk hatinya yang mengatakan kepadanya bahwa jika dia menyerang dengan paksa, dia pasti akan mati. Melihat kekayaan besar yang bergerak semakin jauh darinya, Bai Ningbing secara alami merasa gelisah. Dia telah tinggal di sini selama 3 hari, mencoba menyembunyikan gambar hantu yang terus-menerus muncul ini. Dia telah menghapus aura Gu abadi, tetapi dia tidak bisa menyembunyikan gambar-gambar ini. Meskipun Pak Tua Yanxi membantunya naik ke abadi, dia tidak memberinya Gu abadi. Fenomena di depannya ini diciptakan oleh investigasi jalur waktu Gu abadi. Bai Ningbing secara alami tidak dapat menutupinya menggunakan Gu fana. Tentu saja, jika dia menggunakan gerakan pembunuh fana yang superior, ada kemungkinan untuk menutupi gambar untuk sementara. Tapi fondasinya dangkal, dan dia tidak memiliki metode seperti itu. Jika Fang Yuan ada di sini, apa yang akan dia lakukan? Pada saat yang mengkhawatirkan, Bai Ningbing mengingat citra Fang Yuan. Meskipun dia tidak lagi peduli dengan Fang Yuan, dia tidak dapat menyangkal bahwa kekejaman dan kelicikan Fang Yuan telah membuat kesan yang mendalam dan secara tidak sadar mempengaruhinya. Dia berpikir dan berpikir, sebelum dia berhenti ketakutan. Dia tiba-tiba menyadari, Gu abadi ini diberikan oleh Pak Tua Yanxi, ini harus menjadi rencana Sekte Bayangan. Apa yang coba dilakukan Sekte Bayangan? Mereka tidak mencoba merebut panggung duel Chaotic yang anggun secara diam-diam dan diam-diam mendapatkan banyak uang, sebaliknya mereka memproklamirkan ini seolah-olah mereka ingin seluruh dunia tahu. Melibatkan pertempuran kuno dan panggung duel kacau rangan rumah Gu abadi, mungkin seluruh perbatasan selatan akan gempar. Baik itu jalan yang benar Gu Immortals atau jalan iblis atau Lone Immortals, mereka semua akan menjadi gila karenanya. Tak satu pun dari mereka akan menyerah selangkah untuk rumah Gu abadi, ini pasti akan menyebabkan turbulensi besar dan memicu pertumpahan darah. Apakah tujuan Sekte Bayangan untuk membawa bencana ke perbatasan selatan? Tapi bagaimana ini menguntungkan mereka? Bai Ningbing dengan keras menamparkan dahinya, saat ekspresi cemasnya menghilang, kejernihan kembali ke tatapannya. Apa yang saya lakukan hari-hari terakhir ini? Saya benar-benar membiarkan diri saya dibutakan oleh keserakahan. Ini bukan sesuatu yang bisa saya peroleh, gunung tanpa nama ini akan segera menjadi pusat badai di perbatasan selatan, memikat hampir semua Gu Immortals of Southern Border. Saya hanya peringkat 6 Gu Immortal dengan metode terbatas. Saya tidak bisa tinggal lama di sini, sebaiknya saya pergi lebih awal. Benar, saya harus kembali dan mencoba menyelidiki Pak Tua Yanxi tentang apa yang dia pikirkan untuk dilakukan.
Apakah dia ingin menggunakan ini untuk memikat Fang Yuan? Bai Ningbing buru-buru kembali, tetapi Pak Tua Yanxi tidak lagi berada di paviliun batu. Dia bergegas ke tanah yang diberkati Sekte Bayangan, tetapi dia tidak dapat memanggil pintu masuk tanah yang diberkati untuk muncul, dia juga tidak dapat menghubungi mereka menggunakan jalur informasi manusia Gu, itu hampir seperti keseluruhan Sekte Bayangan, termasuk Pak Tua Yanxi, telah benar-benar menghilang dalam sekejap. Gelombang keraguan di benak Bai Ningbing semakin kuat, ada sensasi dibuang, dia samar-samar merasa bahwa rangkaian peristiwa terakhir sama sekali bukan pertanda yang meyakinkan. Benua Tengah, Sungai Surgawi yang jatuh. Saat ini, dasar-dasar sumber sungai surgawi yang jatuh dipenuhi dengan cahaya. Gu Immortals yang tak terhitung jumlahnya dari benua tengah mengarahkan pandangan mereka pada satu-satunya sumber cahaya dasar sungai, hati mereka dipenuhi dengan keinginan yang kuat. Zombie abadi dengan mata tertutup mengambang dalam cahaya ini. Penampilannya seperti sebelumnya ketika dia masih hidup, tampaknya dipenuhi dengan vitalitas. Alis tajam, hidung tinggi, rambut hijau giok, punggung tegak, itu adalah Bo King. Siapa sangka Bo King akan berubah menjadi zombie abadi. Saat itu, peri rumah afinitas roh saat itu, Mo Yao, juga menghadapi kesengsaraan bersamanya. Tapi hanya ada Bo King. Di sini, sepertinya Mo Yao telah benar-benar mati. Menurut catatan sekte, kesengsaraan surgawi itu memiliki kekuatan yang begitu menakutkan sehingga mengguncang seluruh benua tengah. Benar-benar tidak terbayangkan bahwa Bo King bisa menyelamatkan hidupnya, seberapa kuat dia sebenarnya. Makhluk abadi berdiskusi satu sama lain. Mayat itu telah dipelihara begitu lama, siapa yang tahu berapa banyak rahasia yang dikandungnya. Selama kita bisa mendapatkannya, kita dapat menguraikan misteri mendalam dari kultivasi Bo King saat itu. Bahkan jika tidak ada warisan sejati jalur pedang, hanya penelitian ini saja yang akan menjadi keuntungan besar. Mungkin itu bahkan bisa menambah warisan sejati di sekte. Sebagian besar pemikiran ini berasal dari Gu Immortals dari 10 sekte kuno besar. Mereka melihat prospek jangka panjang, mempertimbangkan situasi sekte mereka. Sementara satu-satunya makhluk abadi dan pembudidaya iblis seperti Jian Yisheng memperhatikan Gu abadi yang dibawa oleh zombie abadi Bo King. Masih ada aura dari begitu banyak Gu abadi di tubuhnya. Ini benar-benar tak terbayangkan bagi mereka untuk ada sampai sekarang. Ini semua adalah jalur pedang Gu abadi dari Yang Mulia Abadi Semu, saya akan puas bahkan dengan hanya satu. Jalan benar benua tengah sangat makmur, dan para pembudidaya iblis sangat ditindas, sampai-sampai situasi mereka adalah yang paling menyedihkan di antara para pembudidaya iblis di seluruh 5 wilayah. Pembudidaya iblis dan pembudidaya tunggal ini tidak berani memiliki ide untuk mengambil tubuh zombie abadi Bo King, dan hanya ingin mendapat untung dan melarikan diri dengan cepat. Faktanya, sebelum ini, dalam proses memasuki sungai surgawi jatuh, hampir semua makhluk abadi telah membuat beberapa keuntungan. Sisa-sisa binatang buas dan tumbuhan yang ditebang oleh lampu pedang tidak sedikit. Selama seseorang mencarinya dengan hati-hati, mereka bisa menemukannya. Namun, aset Bo King benar-benar terlalu menarik. Manusia mati untuk kekayaan dan burung mati untuk makanan. Karena mereka secara pribadi menyaksikannya, siapa yang mau pergi sekarang? Pada saat ini, setidaknya ada 30 Gu Immortal di dasar sumber sungai surgawi jatuh. Yang abadi memiliki tatapan panas, mereka menatap benjolan cahaya yang menyelimuti zombie abadi, Bo King, mereka melihat sekeliling secara diam-diam, mereka sangat waspada terhadap pesaing mereka. Di antara para pesaing ini, yang terkuat adalah Gu Immortals dari 10 sekte kuno besar benua tengah. Jin Lai Yang, Hong Chiming, Qi Yun Tian dan lainnya. Dan di antara orang-orang dari 10 sekte kuno yang besar, yang paling mengancam adalah Peri Bai King. Melihat kebuntuan ini, Qi Yun Tian berkata perlahan, Peri Bai King, situasi ini sangat jelas. Bo King memiliki sisa-sisa zombie abadi, tetapi jiwanya hancur oleh kesengsaraan. Namun, ada beberapa kemauan dan emosi yang tersisa di benaknya, dia bisa membela diri. Jadi, setiap kali kita mendekat, dia akan menggunakan Gu abadinya dan menembakkan lampu pedang yang sangat tajam, menyerang kemana-mana. Untuk melemahkan permusuhannya, kita membutuhkan sesuatu yang mengandung aura Bo King, atau cacing Gu yang dia sempurnakan di masa lalu,
Kita juga dapat menggunakan kemauan dan emosi yang ditinggalkan oleh Boking. Selama kita mengeluarkannya, kita bisa mendekati Boking dan mendapatkan keunggulan. Peri Baking tersenyum pahit, mengapa saya memiliki hal-hal ini? Jika saya melakukannya, saya akan mengambil tindakan sejak lama, kan? Dia memang tidak. Karena dia tidak menyangka akan menemukan tubuh zombie abadi Boking. Qi Yuntian tersenyum ringan, Peri Baking, mengapa kamu berbohong kepada kami? Anda adalah orang pertama di sini, mengapa Anda datang ke sini sendirian secara diam-diam? Apakah semua ini kebetulan? Senyum Peri Baking menjadi lebih pahit, kamu bilang aku datang ke sini diam-diam, itu salah. Saya telah menggunakan jalan melalui Myriad Dragon Dog dan Combat Immortal Sect, saya datang ke sini secara terbuka, apa maksudmu dengan diam-diam? Dia datang untuk menyelidiki Sungai Surgawi jatuh karena kata terakhir Feng Jiuge. Tapi dia tidak bisa mengungkap kebenaran ini. Rumah Afinitas Roh perlu menunda informasi mengenai kematian Feng Jiuge sebanyak mungkin, sehingga mereka bisa memiliki lebih banyak waktu untuk bersiap. Jinlai yang mengerutkan kening lebih dalam sekarang, suaranya menjadi lebih melengking, mengapa Peri Baking menyembunyikannya dari kita? Situasi saat ini hanya akan menarik lebih banyak Gu Immortals. Seiring berjalannya waktu, kecelakaan mungkin terjadi. Kami dari 10 sekte kuno besar harus bekerja sama untuk bersama-sama mengendalikan situasi di benua tengah. Jika tidak, jika para pembudidaya tunggal itu mendapatkan jalur pedang-pedang abadi Boking Gu abadi, benua tengah akan mengalami turbulensi besar. Apakah sekte Anda akan mengabaikan kesejahteraan benua tengah hanya karena keserakahan Anda sendiri? Sikap Qi Yuntian hangat, dia melanjutkan mendesak, kami dari 10 sekte kuno besar berasal dari asal yang sama. Kita harus bekerja sama dan mendapatkan zombie abadi Boking. Saya dapat mewakili Wind Cloud Manor dan menandatangani perjanjian aliansi dengan sekte Anda, kami akan memastikan Anda mendapatkan manfaat Anda dalam masalah ini. Peri Baking terdiam. Dia mencibir secara internal, Jinlai Yang dan Qi Yuntian bekerja sama untuk memaksa dan membujuknya, bagaimana mungkin dia tidak tahu itu? Dia diam-diam cemas. Ini terjadi terlalu tiba-tiba, dan Spirit Affinity House tidak mengirim Gu Immortals untuk memperkuatnya. Meskipun dia peringkat 7, menghadapi makhluk abadi ini, dia tidak bisa berbuat banyak. Tidak peduli apa situasi zombie abadi Boking, sangat penting untuk mengambil kembali tubuh dan jalur pedangnya Immortal Gu untuk Spirit Affinity House. 9 sekte lainnya mengetahui hal ini. Saat ini, menurut mereka, Feng Jiuge hilang, dia kemungkinan sudah mati, rumah Afinitas Roh melemah sekarang, mereka tidak bisa membiarkan mereka mendapatkan zombie abadi Boking ini. Jika mereka memelihara Boking lain yang sekuat Feng Jiuge, apa yang akan dilakukan 9 sekte itu? Situasi di Sungai Surgawi jatuh sangat berbahaya. Lampu pedang zombie abadi Boking sangat tajam, mereka menembak seluruh benua tengah. Sejumlah besar pembudidaya iblis dan tunggal datang karena itu. Mereka menginginkan konflik, mereka ingin mendapatkan keuntungan besar darinya. Adapun makhluk abadi dari 10 sekte kuno besar benua tengah, mereka ingin menstabilkan situasi dan tidak memberi kesempatan kepada orang luar ini. Tetapi pada saat yang sama, makhluk abadi dari 10 sekte kuno besar tidak bersatu, dengan demikian, 9 sekte melawan rumah Afinitas Roh bersama-sama. Peri Baking dianggap memiliki metode penting, dia tidak bisa menjelaskan kepolosannya sekarang. Saat makhluk abadi berada dalam kebuntuan, aura peringkat 8 yang luas melonjak. Semua makhluk abadi mundur, kami dari pengadilan surgawi mengambil alih. Semua orang tersentak, mereka melihat sumber suara dan melihat seorang wanita abadi turun. Itu adalah jalur air peringkat 8 Gu Immortal Bai Changsui. Situasinya berubah sekaligus. Benua tengah, pengadilan surgawi. Cahaya menyinari menara pengawas surga, telah dibangun kembali, berdiri di depan 3 makhluk abadi. Penguasa menara pengawas surga, Bichen Tian, dan Lian Jiuseng merasakan beban di hati mereka mereda, mereka menghela nafas lega. Sejak menara pengawas surga ditebas oleh cahaya pedang, mereka tidak beristirahat. Untuk mencegah tanda dao jalur pedang mekorosinya lebih jauh dan menghancurkan lebih banyak cacing Gu, mereka telah bekerja siang dan malam untuk memperbaikinya tanpa istirahat, mereka akhirnya berhasil. Untungnya, ketiga makhluk abadi dengan cepat menggantikan cacing Gu yang hancur menggunakan sejumlah besar bahan abadi di penyimpanan pengadilan surgawi,
menyimpannya tepat waktu. Ada sesuatu yang penting untuk dicatat, Menara Pengawas Surga adalah rumah Gu Abadi peringkat 9, itu memiliki pertahanan yang luar biasa. Meskipun terbelah menjadi dua oleh cahaya pedang, yang benar-benar hilang hanyalah cacing Gu di dekat kerusakan yang disebabkan oleh pedang, pada kenyataannya, Menara Pengawas Surga tidak rusak parah. Setelah melihatnya sebentar, Heaven Overseeing Tower Lord menarik napas dalam-dalam dan menopang dirinya di tongkatnya saat dia memegang takdir Gu, berjalan menuju menara. Lian Jiuseng tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, Tuan Menara, apakah Anda tidak akan istirahat? Mengapa Anda terburu-buru untuk mengaktifkan Menara Pengawas Surga? Terima kasih atas perhatian Anda, tidak apa-apa. Tuan Menara Pengawas Surga tersenyum, menolak saran itu. Untuk beberapa alasan, sejak cahaya pedang menyerang Menara Pengawas Surga, dia telah mengalami sensasi yang tidak menyenangkan. Seiring berjalannya waktu, sensasi tidak menyenangkan ini semakin intensif. Bahkan setelah melihat Menara Pengawas Surga yang diperbaiki, dia tidak merasakan sensasi yang tidak menyenangkan ini hilang. Pergi. Dia berkehendaki, di tangannya, takdir Gu berubah menjadi cahaya mistis, memasuki puncak menara, menuju inti formasi. Heaven Overseeing Tower Lord menggerakkan tubuhnya yang sudah tua saat dia perlahan menaiki tangga. Setiap langkah yang dia ambil menghabiskan esensi abadi peringkat 8. Dinding menara bersinar dalam cahaya terang, mereka tampak berantakan dan tidak memberikan petunjuk atau saran apapun. Tapi Heaven Overseeing Tower Lord tidak keberatan. Fate Immortal Gu hanya bisa menggunakan setengah dari kekuatannya, setengah dari gambar yang ditampilkan buram atau gelap. Setelah berjalan 60 langkah, gambar di dinding menjadi jelas. Di puncak perbatasan selatan tanpa nama, pemandangan itu digambarkan dengan jelas di depan surga yang mengawasi Tower Lord. Dalam gambar tersebut, Raja Surgawi duel bela diri dan pertarungan Gu Immortal peringkat 7 yang misterius memasuki penglihatan Heaven Overseeing Tower Lord. Orang tua ini mengerutkan kening tanpa sadar. Peringkat 8 Zombie Abadi Bela Diri Sejati Kekuatan Besar, panggung duel kacau anggun rumah Gu Abadi. Dan ini. Di dahi Gu Immortal peringkat 7 yang misterius, tanda teratai merah sangat cerah dan mencolok. Pewaris warisan sejati teratai merah. Mata Tuan Menara Pengawas Surga bersinar dengan ketajaman. Rasa sakit yang dibawa Yang Mulia Iblis teratai merah ke pengadilan surgawi dan kerusakan yang dia berikan pada takdir Gu Abadi, telah menyiksa generasi demi generasi pengadilan surgawi Gu Abadi selama lebih dari 1 juta tahun. Tuan Menara Pengawas Surga berhenti pada langkah ini, berpikir dalam-dalam. Warisan sejati teratai merah, itu harus dihancurkan. Tidak ada jejak yang harus ditinggalkan. Zombie abadi bela diri sejati kekuatan besar kurang menjadi perhatian, tetapi panggung duel kacau yang anggun itu harus menjadi milik pengadilan surgawi idealnya. Bahkan jika perbatasan selatan memiliki tembok regional, pengadilan surgawi harus melakukan upaya sekarang. Hanya rumah Gu Abadi yang mistis itu, panggung duel kekacauan yang anggun, sepadan dengan campur tangan Gu Immortals pengadilan surgawi. Meskipun peringkat 8 Gu Immortal menghadapi banyak kesulitan dalam melewati tembok regional 5 wilayah, dan harus membayar harga yang sangat mahal. Tanpa menyembunyikan pemandangan seperti itu, dunia Gu Immortal Southern Border pasti akan diaduk, makhluk abadi yang tak terhitung jumlahnya akan maju untuk memperjuangkannya. Jika pengadilan surgawi ingin melintasi wilayah dan bersaing, kita harus memilih orang yang tepat, dan jumlahnya harus tepat. Heaven Overseeing Tower Lord berpikir lebih dalam dan segera menggelengkan kepalanya, mengesampingkan pikiran-pikiran merepotkan ini. Dia terus naik. 60 langkah, 70 langkah, 80 langkah. Ketika dia sampai pada langkah ke-83, gambarnya berubah lagi. Kali ini, itu adalah pemandangan benua tengah. Di Sungai Surgawi jatuh, mata zombie abadi Boking tertutup saat pengadilan surgawi Gu Abadi Bai Changsui memimpin yang abadi dan mengendalikan situasi sendirian. Dalam gambar itu, Bai Changsui tersenyum dan berbicara dengan Peri Bai Ying. Tetapi setelah Peri Bai King membalasnya, ekspresi Bai Changsui menjadi salah satu kekecewaan yang mendalam. Segera, dia menyembunyikan ekspresinya dan menjadi tenang kembali. Dia menggerakkan jari-jarinya, menyiapkan formasi Gu, berencana untuk menyegel tempat ini. Tetapi pada saat ini, cahaya bintang melesat, itu menembus formasi Gu yang tidak lengkap dan melesat ke arah zombie abadi Boking. Saat cahaya bintang bersinar terang,
zombie abadi Boking membuka matanya. Dalam sekejap, kilatan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya meledak, mengubah dunia menjadi putih. Bahkan Tuan Menara Pengawas Surga menutup matanya sebagai tanggapan. Pada saat berikutnya, dia membuka matanya. Apa yang dia lihat adalah pemandangan berdarah. Ada potongan-potongan mayat Gu Immortal di mana-mana, kepala pengadilan surgawi Gu Immortal, Bai Chang Sui, berguling dengan aliran darah. Matanya terbuka lebar, dia telah meninggal. Bagaimana ini bisa terjadi? Tuan Menara Pengawas Surga, yang melihat ini, sangat sedih. 3 sosok segera mendarat. Anak bintang 7 ada di depan, diikuti oleh Song Zixing dan Yu Muchun. Azure, kamu akhirnya bangun. Anak bintang 7 tertawa keras, tubuhnya memancarkan aura peringkat 8 yang kuat. Dia berjalan ke depan, mendekati zombie abadi Boking. Mata Boking bersinar dengan kekejaman, cahaya pedang melesat keluar. Anak bintang 7 terkejut, dia tidak menyangka Boking akan menyerangnya. Cahaya pedang sangat tajam, dia diiris menjadi 2, bahkan tubuh zombie abadinya tidak berguna melawannya. Kematian menyedihkan anak bintang 7 mengejutkan Song Zixing dan Yu Muchun. Apa yang terjadi? Utusan Azure membunuh wakil utusan biru. Tidak, dia bukan utusan Azure, pikirannya dipenuhi dengan kehendak surga, dan ada sisa jiwa orang lain yang tinggal di dalam tubuhnya. Sekaligus, Song Zixing dan Yu Muchun terkejut dan marah. Zombie abadi Boking tanpa ekspresi, dia berbalik untuk melihat mereka. Song Zixing dan Yu Muchun merasakan hawa dingin yang kuat, mereka tenggelam dalam keputusasaan. Mereka tidak melihat niat membunuh dari mata zombie abadi Boking. Mereka hanya melihat sifat jalan surga yang tidak berperasaan dan tidak memihak. Mereka adalah orang-orang yang melarikan diri dari takdir, mereka adalah sasaran penghapusan jalan surga. Aura kematian yang intens menelan mereka, melawan yang mulia abadi semu yang terkenal. Song Zixing dan Yu Muchun tidak bisa melarikan diri atau menghindar, mereka hanya bisa menunggu kematian mereka. Bersambung.